sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang niat ya, maka salah satu yang biasa saya sampaikan di awal kajian tentang kesehatan adalah mari kita meluruskan niat, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Karena jangan sampai kita hanya sekedar hidup sehat mengikuti tren, atau mungkin sekarang lagi tren-trennya herbal gitu ya. Kalau dulu mungkin sabun cuci tangan atau sabun cuci piring itu nggak ada habatus saudanya, sekarang jadi habatus sauda dan seterusnya. Itu bagus-bagus saja menurut saya. Cuman yang paling penting adalah kita harus memahami atau mungkin kita harus memperbaharui niat kita tentang apa sebenarnya makna hidup sehat yang kita inginkan ya. Maka saya mengajak teman-teman semua berkaitan dengan katakanlah hidup sehat tersebut, maka kita memohon ya, kita meminta pada Allah agar Allah ikhlaskan niat kita hidup sehat tersebut semata-mata karena dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka apa? Menjaga amanah tubuh ini, dalam rangka menjaga titipan raga kita ini. Jadi apapun yang kita lakukan ya, jadi apapun yang kita lakukan berkaitan dengan hidup sehat tersebut itu menjadi amal atau pahala untuk kita. Ya, ini yang membedakan kita dengan mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin di luar Islam mungkin yang mungkin tidak ada niatan di situ sehingga nanti itu cuma sekedar jadi tren. Maka lagi-lagi saya mengajak teman-teman semua, mari kita memperbaharui niat kita ya, memperbaharui niat kita karena ini adalah kunci utamanya. Jadi ketika kita mengerjakan atau kita mungkin berperilaku hidup sehat tersebut ya, atau mungkin sudah mulai mengkonsumsi yang bagus-bagus gitu, yang sehat-sehat, yang katakanlah real food ya bahasa-bahasa kita gitu ya, itu dapat pahala di sana ya, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, ini poin utamanya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya berkaitan dengan mungkin herbal yang nanti akan jadi pembahasan mungkin di ujung ya, di ujung. Tapi saya akan jelaskan dulu bahwa manusia ya adalah makhluk yang sangat-sangat kompleks ya. Dia makhluk yang sangat-sangat katakanlah paripurna gitu kan. Kita tahu bahwa tubuh kita ini tidak hanya terdiri atas raga saja. Kita dibekali Allah dengan ada ruh di dalam tubuh kita yang bahkan terperangkap ini ya, ada jiwa di situ, ada nafsu di situ ya, ada hati juga di situ, ada iman kita juga di situ. Jadi dia sangat-sangat kompleks. Karena pembahasan kita ya lebih spesifik ke yang bersifat fisik atau raga, maka saya akan coba pilahkan ya yang di luar daripada hal-hal di luar raga ini dulu. Jadi kita akan bahas raga. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya ya, dalam surat Al-Mu'minun ya, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia itu dari segumpal tanah. Jadi tanah yang nanti kasih air ya, kemudian dibentuk gitu ya. Kemudian dibentuk ya, jadilah kita seperti saat ini, dan dibentuk dan diciptakan langsung dengan tangannya Allah ya. Tangannya Allah seperti apa tentu tidak sama dengan tangannya kita. Ya, maka saya waktu mentelaah atau mentadaburi ayat ini, maka Masya Allah tabarakallah ya, banyak sekali hal-hal menarik di situ ya, yang ternyata memang manusia itu tidak akan lepas dari semua unsur yang berasal dari tanah gitu loh. Itu poin dasarnya. Jadi manusia tidak akan bisa lepas dari semua unsur yang berasal dari tanah, karena memang sejatinya tubuh kita diciptakan Allah dari tanah, yang kalau tanah itu nanti kita bongkar lagi, maka kita akan kita akan melihat ya betapa besar keagungan Allah ya, kemahamurahan Allah, kasih sayang Allah, sehingga terciptalah makhluk yang bernama manusia seperti kita ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian jemaah saya hormati, maka di situ dari tanah ya, kita sering disebutkan atau mungkin sering mendengar ayat tersebut, dari tanah kita diciptakan, dan ke tanahlah nanti kita akan dikembalikan ya, tentunya ketika jasad kita sudah dimatikan Allah ya, sudah waktunya selesai umur kita ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, konsep ini, konsep tentang tanah ini ya, itu Masya Allah bagi saya pribadi banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa tadaburi di sana ya.
Pertama ini, kita tahu bahwa di dalam tanah itu isinya bukan cuma sekedar tanah, kita ngelihat ada butiran-butiran tanahnya, ya bukan itu. Tapi di dalam tanah itu ada makhluk di situ yang hidup di dalam tanah tadi, ya. Kemudian dalam tanah itu ada energi, ya bahkan energi yang menenangkan atau energi yang menetralkan gitu kan. Kita tahu bahwa kalau orang-orang yang bangun gedung-gedung tinggi ya, itu kan ada penangkal petirnya. Ya, itu biasanya penangkal petirnya itu groundingnya kan di tanah, gitu. Ya, groundingnya kan di tanah. Jadi pesan-pesan agama itu bagi kita atau perintah-perintah agama ya seperti katakanlah sholat. Kadang-kadang saya sering katakan seperti kita nge-grounding gitu loh. Kita nge-grounding karena kan kepala kita ini kayak antenanya gitu loh. Jadi kayak penangkal petir itu dengan sholat itu ditempelkan ke tanah ya, di tempat kita sujud itu seperti nge-grounding ya, menghilangkan ya mungkin elektron-elektron yang bermasalah lah, mungkin saya tidak paham tentang itu. Seperti itulah. Nah, pembahasan pentingnya justru malah yang berkaitan dengan apa yang kita akan bahas ini ya. Kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala infrastrukturnya. Ada matahari ya, ada oksigennya ya, ada bulan, ada air ya, dan bahkan dalam Al-Qur'an kita sering mendengar ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air kami ciptakan segala sesuatu yang hidup. Sehingga nanti kalau poin ini teman-teman pahami nanti yang apa saya jelaskan ini, maka nanti ketika Anda mengkonsumsi herbal, minum herbal atau hidup sehat segala macam dengan produk-produk yang Allah ciptakan, maka Masya Allah teman-teman akan ngerti kenapa Allah ciptakan ini itu gitu loh. Itu poin dasarnya. Jadi kalau sudah ngerti poin ini, kalau sudah ngerti katakanlah pemahaman awalnya asalnya ini, maka insya Allah kita akan jauh lebih lebih mudah dan lebih bisa memilih-milih ya apa yang perlu kita konsumsi. Nah,